Hai guys, kali ini aku liburan ke Bali tapi di bagian Nusa Dua atau Tanjung Benoa ya lebih tepatnya. Aku stay di Ion Hotel Tanjung Benoa. Ini tuh hotel bintang 4 ya guys, dan aku suka di sini karena harganya murah. Ya ampun, ini tuh 600.000 2 hari, itu murah banget. Parkirannya juga oke banget, parkiran motornya aman. Ada rooftop, ada roofnya, jadinya motornya nggak kepanasan, nggak kehujanan. Parkiran mobil juga ada. Terus di sini adalah lobbynya. Di sebelah lobby banget itu adalah restoran tempat breakfast. Tapi kalian juga bisa sih order makanan kalau kalian kelaparan, bisa banget makan di sini sih anytime gitu kan. Nggak tahu ini 24 jam atau enggak. Dan kalau kalian mau naik ke kamar itu harus pakai lift, yang mana untuk menggunakan lift ini kalian nggak bisa ya nyentuhnya biasa aja, harus digetok kayak gini. Wajib banget sih kayak gitu. Aku baca review soalnya di Google. Untuk kolam renangnya seperti itu, dan ini adalah kamar aku di 306. Ini aku liatin ya pintunya. Aku awal-awal masuk tuh kayak, hah masa kayak begini sih dari luarnya? Ternyata di dalamnya bagus dong. Ternyata don't judge book by a cover gitu loh. Itu nyata banget sih. Nah ini setelah masuk ke kamarnya, wow ternyata kamar mandinya oke punya nih. Tapi untuk kamar mandinya ini pintunya 1 untuk 2 gitu ya. Jadinya pintunya bisa untuk nutup si kloset sama si tempat mandinya juga. Disediain amenity seperti ini, ada shampoo dan juga untuk mandi juga di dalam showernya. Ini klosetnya bersih banget, dan di sini adalah showernya. Ini bersih banget. Aku baca di Google katanya kotor. Ini enggak sih, aku alhamdulillah dapat yang bagus. Untuk air kita tuh disediakan unlimited, ada station pengisiannya sendiri. Jadi kalian harus di lantai yang sama, kalian bisa ngisi di situ airnya. Airnya cuma dingin aja ya, jadi nggak ada yang panas. Untuk yang panas kalian mungkin minta ke resto aja yang mau nyeduh-nyeduh kopi. Padahal di kamar ada untuk seduh-seduhan kopi tapi nggak ada air panas. Tapi it's okay lah ya. Aku ngerasa nyaman aja sih di sini karena menurut aku kamarnya nggak yang terlalu sempit kayak hotel-hotel pada umumnya begitu loh. Dia tuh luas sih menurut aku, dan penataannya juga oke banget. Aku suka. Di sini ada tempat duduk yang sangat useful banget buat aku. Tempat duduknya bisa yang di samping TV, bisa yang di situ. Sayangnya untuk pemandangannya ngeri juga ya. Tapi ini kacanya bersih banget loh. Pasti setiap hari dibersihin. Aku sangat appreciate banget, dan nggak heran kalau ini bintang 4 karena kacanya aja sebersih ini guys. Berarti kan mereka sangat memperhatikan hal-hal kecil. Nah, cuman di sini ada cooling bar. Cuman nggak terlalu dingin sih katanya. Di reception kita udah diinfo kalau itu nggak terlalu dingin. Kalau mau yang dingin bisa titip di restoran. Cuman aku baca di Google nih guys, katanya kita kan harus deposit nih 300.000 kan di front office. Itu tuh untuk menghindari atau untuk ngecas kita kalau kita ngekotorin bedsheetnya mereka ataupun barang-barang yang ada di kamar kayak gitu. Makanya ini aku rekamin semuanya biar bukti kalau pas aku masuk itu tuh nggak ada kotoran sama sekali di bedsheet aku, di sarung bantal aku, dan di towel juga itu aku periksa bersih atau enggak, ada nodanya atau enggak, karena aku nggak mau kena charge, aku nggak mau kena masalah. Itu malesin banget kalau sampai kita tuh merasa nggak adil aja tiba-tiba di charge gitu kan. Jadinya ya udah, dan aku juga nggak minta dibersihin kamar aku supaya apa, supaya mereka tidak bisa memberikan sesuatu gitu. Ya ini namanya orang seuzon ya, karena udah baca seperti itu jadinya aku antisipasi banget. Jadi kamar ini aku tinggal 2 hari nggak dibersihin, aku nggak minta dibersihin kayak gitu. Di sini juga ada kaca besar nih guys, dan ini adalah penampakan kolamnya setelah hujan badai semalaman. Jadi semalaman di sini aku tuh hujan badai banget, parah sih, karena di dekat pantai juga jadi kan anginnya kenceng ya. Untuk pantai di sini aku sangat-sangat tidak suka karena pantainya tidak bisa buat jalan-jalan, dan kalau aku jalan-jalan di pinggir-pinggir sini aku diliatin sama orang-orang karena aku nggak ikutan water sport gitu, karena emang aku nggak mau gitu kan. Terus aku liatin ya jalanan di sini tuh masih sepi banget. Jadi kalau kalian main-main ke sini enak banget kalau jalan kaki, tapi masalahnya tempat wisata di sini tuh hampir nggak ada. Jadi tempat wisata di sini tuh cuman bener-bener water sports aja, jadi nggak ada tourist attraction yang lain gitu loh. Sementara aku orangnya juga nggak suka water sports.
kayak gitu. Ini banyak banget nih di pinggir-pinggir. Ini nih kayak menyediakan jasa water sports kayak gitu loh di sini tuh. Jadinya emang kalian ya itu kegiatannya kalau di sini nggak ada yang lain. Jadi kalau mau ke sini beneran kalian harus, kalau nggak stay di dalam kamar ya kalian ngelakuin kegiatan water sport kayak beginilah, kayak gitu. Dan kalian lihat di pinggir-pinggirnya walaupun banyak pertokoan dan juga tempat-tempat makan, cuman menurut aku ini B aja sih di sini. Nggak tahu mungkin karena ini belum terlalu terjamah atau gimana, tapi di sini yang aku suka ambience-nya yang sepi ini ya, karena nyaman gitu, nggak kayak Denpasar sama Kute. Wah itu, aduh pusing banget menurut aku. Bali yang nggak di area Nusa Dua itu tuh, wah ramenya banget banget banget. Aku sampai pusing ngerasain sendiri. Aku tuh sebenarnya ya udah males banget, udah nggak mau lagi ke Bali sebenarnya. Cuman kayak ya Bali itu menyenangkan, gimana dong ketika kita udah berhenti, kita udah mengeksplor tempat yang kita datengin, apalagi aku suka jalan kaki ya, itu bagus sebenarnya. Cuman kayak perjalanan kesininya tuh loh, kayak ya ampun capek gitu kan, macet gitu, apalagi di persendian-persendian. Jadi peralihan jalan antara daerah A ke daerah B itu seringnya macet banget. Dan kalian tahu kan jalanan di Bali itu kecil-kecil kayak begini loh, nggak ada yang luas. Yang luas itu mungkin cuman di daerah mau masuk ke Denpasar itu ya, yang di jalanan utama itu baru tuh lebar. Tapi jalanan-jalanan kayak begini kecil-kecil banget, ya ampun itu nyusahin sih. Dan juga kemarin tuh aku nyasar ya guys, mau ke Tanjung Benoa tapi malah disasarin ke Candi Dasa. Itu salah si ini sih HP aku Samsung. Dia tuh kalau nge-map kan layar nggak mau ya kalau dimatiin, jadi harus nyala gitu kan. Aku masukin ke kantong, mungkin setelah aku masukin ke kantong dia tuh kepencet-pencet, jadinya aku kesasar ke Candi Dasa. Bayangin ya, ini aku mau ke Tanjung Benoa nyasarnya ke Candi Dasa. Itu tuh 1,5 jam dan aku sampai nangis ya, karena aku sebel banget sumpah. Itu momen tersebel dalam hidup aku, momen yang paling bikin aku sebel banget sampai nangis. Ngerti nggak, cewek itu kalau sebelnya keterlaluan itu tuh sampai nangis gitu loh. Jadi aku udah capek nih perjalanan dari Jawa ke Bali 16 jam, terus udah mau sampai nih, jadi aku kan berhenti di Tabanan ya, lumayan lama gitu kan. Abis dari Tabanan itu estimasi ke sini ke Tanjung Benoa itu 1,5 jam ya kan. Tapi aku nyasar ke Candi Dasa. Nah dari Candi Dasa ke Tanjung Benoa itu 1,5 jam. Bayangin gimana nggak sebel aku ya. Itu beneran momen tersebel sampai aku nangis di pinggir jalan. Aku ditanyain orang pun aku cuek-cuek aja, karena emang nggak ada kepentingan mereka juga gitu kan. Dan mereka juga nggak ada kepentingan untuk tahu masalah aku juga. Jadi kayak aku nangis nggak jelas aja di pinggir jalan sambil gimana ya, sebel, ngerti gak sih? Aku kalau inget ketawa-ketawa sih, tapi setelah aku sampai di sini ya aku seneng-seneng aja sih, karena emang aku tuh orangnya ekspresif ya. Jadi kalau sebel ya sebel, kalau marah ya marah, sedih ya sedih gitu. Kalau biasa aja ya biasa aja, flat-flat aja mukanya. Cuman itu beneran momen tersebel banget dalam hidup aku. Cuman ya aku ambil hikmahnya aja ya. Nanti kalau nge-map lagi aku nggak akan pakai si Samsung M21. Udah cukup sekali itu aja aku disasarin kayak begini. Ya sudahlah. Itulah cerita aku hari ini. Kalian ada nggak sih yang punya pengalaman kayak aku disasarin Google Map? Ya sebenarnya bukan salah Google Map-nya juga sih. Kepencet-pencet aja dari HP-nya kayak gitu. Pernah nggak sih kalian?